pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Halo anak-anak hebat. Akhirnya, apa yang anak-anak tunggu selama ini untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali ke sekolah akan terwujud juga. Eits, namun untuk kembali ke sekolah, anak-anak harus mengikuti tata cara pembelajaran tatap muka terbatas. Berikut tata cara pembelajaran tatap muka terbatas. Ketika di sekolah, apa yang harus dilaksanakan sebelum dan setelah pembelajaran? Yang pertama, sekolah akan melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, sekolah akan memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap CTPS, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Berikutnya, sekolah sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran akan memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang cadangan dan termogan berfungsi dengan baik. Yang keempat, sekolah akan melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubuh, dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas, serta melaporkannya kepada pihak terkait. Nah, berikut apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga sekolah, termasuk anak-anak, sebelum berangkat ke sekolah pada masa pembelajaran tatap muka terbatas? Yang pertama yaitu anak-anak harus sarapan atau mengonsumsi gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Yang mencakup lauk, sayur, buah, dan makanan-makanan yang bergizi lainnya. Kemudian, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala sebagai berikut. Suhu tidak boleh lebih dari atau sama dengan 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Yang ketiga, memastikan menggunakan masker dengan baik dan membawa masker cadangan. Selanjutnya, sebelum berangkat, apalagi ya yang harus disediakan? Yang keempat, yaitu sebaiknya membawa cairan pembersih tangan sendiri atau hand sanitizer. Yang kelima, wajib membawa alat belajar pribadi sehingga tidak perlu pinjam-meminjam. Nah, apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah termasuk anak-anak dan Bapak Ibu guru selama perjalanan? Yang pertama, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kedua, hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Yang ketiga, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan sarana transportasi. Nah, sebelum pembelajaran, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ketika sudah
ibadah sampai sekolah. Yang pertama, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Yang kedua, mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Yang ketiga, melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki ruang kelas. Yang keempat, untuk tamu mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Nah, selama kegiatan belajar mengajar, apa yang harus anak-anak lakukan? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Yang pertama, menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kedua, menggunakan alat belajar pribadi. Yang ketiga, dilarang pinjam-meminjam peralatan. Yang keempat, memberikan pengumuman di seluruh area sekolah secara intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Yang kelima, yaitu melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah setelah selesai kegiatan belajar mengajar? Yang pertama, tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas. Yang kedua, keluar ruangan kelas dan sekolah dengan menerapkan jaga jarak. Yang ketiga, penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan jaga jarak. Nah, sekarang apa saja ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka? Yang pertama, pembelajaran tatap muka mengedepankan motivasi dengan pertimbangan psikososial peserta didik dan fokus pada pembahasan, umpan balik, dan penguatan, bukan penjelasan, penyampaian materi, tugas, atau latihan. Yang kedua, dalam sehari hanya diperbolehkan 2-3 mata pelajaran dan jam istirahat ditiadakan. Yang ketiga, pembelajaran jenjang SD. Untuk shift 1 dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30. Untuk shift 2 dimulai pukul 10 sampai dengan 12. Yang keempat, tidak diperkenankan makan di lingkungan sekolah. Yang kelima, jumlah siswa yang hadir dalam satu rombongan belajar maksimal 50% atau 14 siswa. Yang keenam, siswa mengikuti pembelajaran tatap muka 2 kali dalam seminggu. Selebihnya masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Artinya anak-anak masih belajar dari rumah. Yang ketujuh, siswa disarankan untuk melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing. Yang kedelapan, kepala sekolah memonitor ketidakhadiran warga sekolah jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Yang kesembilan, bagi orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka, difasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang apa saja ketentuan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka terbatas? Yang pertama yaitu anak-anak harus melakukan
pengukuran suhu badan dengan termogan. Yang kedua, bagi warga sekolah yang suhu badannya di atas 37, derajat Celcius, disarankan untuk masuk ke ruang yang telah disediakan untuk dicek ulang. Jika suhunya tetap, maka diminta untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan dengan penjemputan dari orang tua atau wali siswa. Kemudian, masuk atau keluar sekolah melewati alur yang sudah disediakan. Yang keempat, melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun cair atau hand sanitizer. Selanjutnya, jendela dalam ruangan selalu dibuka untuk menjaga sirkulasi udara. Kemudian, mengatur jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter. Siswa tidak diperbolehkan pinjam-meminjam alat tulis dan alat minum, serta alat makan. Kemudian, siswa tidak diperbolehkan berkerumun. Kantin sekolah untuk sementara ditutup. Nah, sekolah setiap selesai pembelajaran akan melakukan disinfeksi ruangan beserta perabotannya dan lingkungan sekolah. Kemudian, setiap siswa menggunakan masker. Jangan lupa menerapkan etika batuk atau bersin. Tidak berjabat tangan. Jabat tangan diganti dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada sambil mengangguk. Jika pembelajaran telah selesai, siswa diminta untuk segera meninggalkan lingkungan sekolah. Orang tua siswa melakukan antar jemput siswa tepat waktu. Jangan lupa ya, sampaikan ini kepada kedua orang tua kalian. Selanjutnya, mencegah terjadinya kerumunan pada saat antar jemput. Nah, sekian. Semoga seluruh warga sekolah dapat disiplin dalam menerapkan setiap bagian dari tata cara pembelajaran tatap muka terbatas ini. Tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca